Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tulusna. Saya dari kelas IPS 11 IPS 3. Di sini saya akan membahas tentang masa kerajaan Islam. Apa aja sih masa kerajaan Islam itu? Simak terus ya. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu ada periodisasi sejarah Islam, masa kejayaan Islam, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, faktor pendorong kejayaan Islam, dan bangunan bersejarah di kerajaan Islam. Untuk materi yang pertama yaitu periodisasi sejarah Islam. Nah, kalian tahu gak sih periodisasi juga diberlakukan dalam perkembangan budaya Islam sejak Nabi Muhammad SAW berdakwah di Arab. Dalam perkembangannya ini, agama Islam turut memunculkan suatu kebudayaan yang kemudian dinamakan peradaban Islam. Hal ini memicu kemunculan beberapa dinasti dan kerajaan bercorak Islam untuk berkembang di beberapa pusat kota di dunia. Tahukah kamu, Harun Nasution 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah periode abad klasik pada 650 sampai 120 Masehi, periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, periode abad modern 1800 sampai sekarang. Periode klasik. Nah, di periode abad klasik ini dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan pada tahun 680 Masehi sampai 1000 Masehi, dan fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol. Sejumlah ulama besar memunculkan di fase ini, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan juga terjadi pula perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan bahasa Pahlawi ke bahasa Arab dimulai oleh Abdul Malik. Periode abad pertengahan. Nah, pada periode abad pertengahan ini, peradaban Islam dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. Fase ini adalah fase kemunduran di mana ketiga kerajaan besar mendapat banyak tekanan. Gedung-gedung bersejarah ditinggalkan pada periode ini, antara lain Taj Mahal di Agra, Benteng Merah, dan lain-lain. Periode abad modern. Nah, pada periode abad modern ini, pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam yang mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja Islam dan pemuka agama memikirkan kembali bagaimana cara memajukan Islam kembali. Namun, pada masa kebangkitan awal, umat Islam mulai menyadari pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik itu secara politik, militer, sosial, dan budaya. Masa kejayaan Islam. Nah, pada masa Daulah Bani Umayyah ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Ibu kotanya, Umayyah I di Damaskus, Syariah Umayyah II di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyama, kakak buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua ada Daulah Bani Abbasiyah, ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Berada di ibu kota Baghdad, sekarang adalah Irak. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah pertamanya Khalifah Abu Abbas al-Shafah. Ibnu Rushd lahir di Córdoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana, dan beliau tidak tamak terhadap duniawi. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya-Ulumuddin, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Untuk yang ketiga ada Al-Kindi. Nama lengkapnya yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufa pada tahun 800 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Pakar di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, dan ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika.
Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong kejayaan peradaban Islam. Apa saja sih faktornya? Yang pertama adalah ajaran Islam yang mendorong umat Islam belajar dan menuntut ilmu. 4 dalam surat Ali Imran dan Al-Mujadalah. Yang kedua, komitmen umat Islam terhadap ajaran Islam berkenaan dengan ilmu menuntut ilmu bagian dari jihad. Keterbukaan umat Islam untuk menerima budaya dan peradaban dari luar sebagai dampak perluasan wilayah dakwah Islamiyah. Adanya apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan dan prestasi-prestasi keilmuan. Contohnya Khalifah Al-Makmum membayar kitab-kitab yang terjemahkannya oleh Hunan bin Ishaq dengan omas sobosar kitab yang diterjemahkan. Bangunan bersejarah kerajaan Islam. Ada Taj Mahal dari India. Kemudian Masjid Agung Umayyah ada di Syuriah. Yang terakhir ada Masjid Samara yang terletak di Samara, Irak. Itulah nama bangunan bersejarah kerajaan Islam.